Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 26 April 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, meningkatnya aksi kejahatan premanisme dan geng motor yang terjadi selama bulan Ramadan hingga menjadi viral di media sosial di Kota Medan membuat masyarakat menjadi khawatir dan resah. Guna memberikan rasa aman dan nyaman, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menyatakan kepada jajarannya untuk segera menindak tegas terhadap preman dan geng motor yang dianggap mengganggu masyarakat. Melalui operasi Ketupat Toba 2022 melibatkan unsur TNI Polri dan pemerintah untuk bersinergi bertugas di tengah masyarakat dalam menciptakan situasi Idul Fitri 1443 Hijriah yang kondusif. Dalam waktu 3 hari di bulan Ramadan, jajaran Polrestabes Medan berhasil mengamankan 135 preman, geng motor, dan juru parkir ilegal yang dianggap pungli dengan 134 kasus yang berbeda dinilai meresahkan masyarakat. Maraknya tindakan aksi premanisme dan geng motor di Kota Medan akhir-akhir ini hingga terjadi korban jiwa. Kapolda Sumut menginstruksikan untuk meningkatkan patroli serta melakukan langkah pencegahan kriminalitas. Faktor pemakaian narkoba dan terhimpit ekonomi, para pelaku nekat melakukan tindakan kriminal sehingga Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak menyatakan jajaran Polri untuk menindak tegas terukur yang mengganggu masyarakat. Kita Polda Sumatera Utara, saya sudah perintahkan kepada jajaran tindak tegas pada para preman. Apalagi menjelang Idul Fitri ini. Saya harus ingatkan ini. Saya mohon maaf, himbauan ini saya sampaikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya mohon jangan ganggu masyarakat untuk mempersiapkan diri memasuki Hari Raya Idul Fitri. Termasuk juga yang lainnya. Operasi Ketupat Toba 2022 melibatkan unsur TNI Polri dan pemerintah diharapkan memberi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menghadapi liburan mudik Lebaran. Aksi begal di kawasan Medan Utara semakin hari semakin mengganas dalam mengincar korban baik siang maupun malam hari tanpa pandang bulu. Kali ini aksi pembegalan menimpa korban bernama Kennedy alias Ahong di depan kantor Pelindo atau di depan SPBU Singapura pada Minggu siang kemarin. Akibat pembegalan ini, korban Kennedy alias Ahong, warga Jalan Yosudarso, Lorong Sempurna, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, mengalami luka tikam yang dilakukan 3 pelaku. Menurut kesaksian korban saat membuat laporan di Polsek Medan Belawan, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Komang, Markas Kesehatan TNI Angkatan Laut Belawan, saat itu korban diikuti 3 orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor dan secara mendadak tas korban ditarik oleh pelaku hingga terjadi tarik-menarik dengan korban yang akhirnya ditikam para pelaku dan korban tersungkur ke aspal. Korban yang jatuh langsung berteriak minta tolong dan dibantu warga serta pengguna jalan raya untuk dibawa ke rumah sakit, sedangkan pelaku langsung melarikan diri. Korban mengalami luka tikam di bagian perut serta kepala mengalami luka-luka karena terjatuh ke aspal. Udah ditangkap pelakunya? Udah. Nggak tahu saya, pokoknya nggak tahu apa, bukan urusan kita lagi tuh. Tapi lu udah ngelapor kan? Udah. Ngelapor ke mana? Polisi mana? Lupa saya, pokoknya udah lapor ke polisi Belawana. Oh. Lehernya mana yang luka? Hah? Leher? Nggak ada, cuma pula aja, nggak ada lagi. Oh ya, oke. Saat dikonfirmasi Kapolsek Medan Belawan, Kompol DJ Naibaho membenarkan pembegalan tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Dari 3 pelaku, 1 diantaranya sudah ditangkap pada Minggu malam, sementara 2 orang lagi masih dalam pengejaran petugas Polsek Medan Belawan. Pemirsa, belasan rumah warga di Siborboron, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan diterjang angin puting beliung pada Minggu sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.
Beginilah video amatir warga pada saat angin puting beliung yang menghantam rumah warga. Pada video tersebut terlihat warga berteriak atas terjadinya angin puting beliung yang menghancurkan rumah warga. Angin puting beliung menerbangkan atap rumah warga hingga merusak kabel listrik yang ada di sekitaran pemukiman. Meski tidak ada korban jiwa, namun sebagian perabot rumah warga hancur berantakan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial setempat, terdapat 17 rumah warga yang rusak. Sebagian warga mengungsi sementara di rumah tetangga. Salah seorang warga, Lilis Manulang, mengatakan pada saat angin mulai kencang ia masuk ke rumah warga untuk berlindung di dalam rumah karena rumahnya langsung diterjang angin puting beliung. Mungkin saya masuk ke rumah ini, saya keadaan takut karena apa? Bisa ngambil baju ke sana, saya lempar bajunya gara-gara kenapa bisa takut. Kami bisa menutup pintu itu karena ketakutan. Soalnya anginnya udah terlalu gede, ujung-ujungnya kami berkumpul di dalam, terkunci, nggak bisa keluar. Soalnya bertiga ini sama mama, sama kakak ini, tarik-menarik sampai gara-gara kaget. Takutnya bisa keluar dari mana, tak tahunya nggak bisa kami. Sampai duduk di rumah, sampai nangis-nangis kayak gitu, teriak-teriak melulu. Nggak ada orang yang bisa dengar kami bertiga di rumah. PLT Kepala Dinas Sosial Humbang Hasundutan Nipson Lumban Gaul mengatakan kejadian ini sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada Minggu sore kemarin. Dalam kejadian ini mengakibatkan belasan rumah rusak berat, 1 orang korban luka ringan, dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ada 4 yang rusak berat, kemudian ada yang 10 masih keadaan ringan, kemudian korban jiwa pada saat ini tidak ada, kita bersyukur, dan hanya 1 anak lecet dan itu pun sudah pulih. Namun pemerintah hadir pada saat ini untuk memberi dukungan, memberikan penghiburan kepada para korban, dan kita sudah siapkan sembako untuk sementara, dan pasca kejadian kemarin kita sudah tiba di lokasi dan menyiapkan permakanan untuk para korban. Pemirsa, 1 unit rumah semi permanen berada di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Senin siang kemarin ludes terbakar. Pemilik rumah menangis histeris melihat tempat tinggal beserta seluruh hartanya ludes terbakar. 1 unit bangunan rumah yang ludes terbakar milik Hotline Sianturi berada di Jalan Rawi 5, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Istri pemilik rumah yang mengetahui kejadian tersebut menangis histeris. Pasalnya, selain menghanguskan tempat tinggalnya, seluruh barang-barang berharga seperti emas, dokumen-dokumen penting tidak dapat diselamatkan dari kobaran api. Meski sempat tersendat karena badan jalan dikuasai oleh para pedagang, 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemko Medan tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Kepala lingkungan setempat, Sri Mahyuni, mengatakan sebelumnya beberapa hari lalu rumah korban mengalami masalah kelistrikan. Namun korban enggan meminta bantuan pihak PLN dan memutuskan memperbaikinya sendiri. Diduga api berasal dari korsleting listrik kamar pemilik rumah hingga merembet ke seluruh bangunan. Sementara dari korsleting listrik. Dari rumah? Dari awalnya itu tadi saya tanyakan yang sama korban. Ini dari kemarin memang udah ada terjadi ada api, tapi orang ini benerin sendiri gitu. Jadi untuk sementara itulah dari korsleting listrik. Yang terbakar apa nih, Pak Bukep? Yang terbakar itulah gedungnya lah, sama perkakas-perkakasnya, uang katanya tadi, uang, ada emas. Ada berapa rumah, Bukep? Cuman 1. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran ini masih dalam penanganan Polsek Medan Labuhan. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Simalungun dibantu tim Subdit 3 Jatantras Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 4 tersangka pelaku pencurian mobil truk bermuatan padi dan seorang penadah asal Kota Medan. Keempat tersangka dan 1 orang penadah truk curian ini ditangkap dari beberapa lokasi dan waktu yang berbeda. Keempat tersangka pelaku pencurian truk bermuatan padi yang dicuri dari salah satu kilang padi di wilayah Kabupaten Simalungun ini merupakan residivis yang telah beberapa kali beraksi di wilayah Kabupaten Simalungun.
Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Rahmat Aribowo menjelaskan, dalam menjalankan aksinya keempat pelaku masing-masing memiliki peran, yakni pelaku dengan inisial GW berperan sebagai eksekutor yang membawa kabur truk dari dalam kilang padi, inisial MY berperan membuka pintu gerbang agar truk dapat langsung dibawa kabur, sementara dua tersangka lainnya yakni RH dan GW berperan mengawasi situasi di luar gudang kilang padi. Penangkapan kelima tersangka ini berawal dari laporan pemilik kilang padi atas hilangnya satu unit truk bermuatan padi dari dalam gudang kilang padi. Dan setelah dilakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polres Simalungun dibantu tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumatera Utara berhasil menangkap 4 pelaku dan 1 penadah yang membeli mobil truk hasil curian keempat pelaku. Total tersangka yang berhasil kami ungkap dan kami amankan ada 5 tersangka. Bantu oleh Subdit 3 Jatanras Polda Sumut berhasil mengamankan tersangka inisial GW, umur 41 tahun, berperan sebagai masuk ke dalam kilang padi dan membawa 1 truk. Jadi ini tersangka GW ini merupakan eksekutor langsung membawa truk tersebut. Tersangka MY, umur 30 tahun, yang berperan dia membantu membukakan pintu gerbang dari luar kilang padi tersebut. Satreskrim Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus 6 pelaku komplotan pencuri dengan pemberatan. Dalam aksinya, para pelaku komplotan pencuri antar kabupaten ini tidak segan melukai korbannya jika ketahuan saat melakukan aksi pencurian. Komplotan pencuri yang sudah berulang kali melakukan aksinya di beberapa lokasi dan kabupaten yang berbeda kini sudah diketahui modus operandinya. Dari hasil rekaman CCTV terhadap pembobolan PT Bina Pertiwi yang berada di Dusun 15 Desa Sukadami, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, pelaku masuk dari saluran air dengan cara merusaknya. Selanjutnya pelaku mengambil barang milik PT tersebut dan menjualnya ke penadah. Keenam pelaku berinisial PS, FP, BS, RR, dan DP, warga Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Komplotan pencurian dengan pemberatan ini sudah melakukan aksinya di beberapa kabupaten dan dalam aksinya tak segan melukai korban. Kapolres Sergai yang didampingi Kasatres AKP Made Yoga Mahendra mengatakan dari laporan masyarakat terdapat 5 lokasi aksi pencurian di Sergai dan Kabupaten Deli Serdang dan jika mereka beraksi tidak butuh waktu lama. Tim Pidum Polres berhasil menangkap dengan membuntuti mobil pelaku sampai di Jalan Tol Lubuk Pakam dan meringkus ke-6 pelaku lainnya. Ditangkap awalnya di tol itu, tol Pakam. Setelah diikuti dari sini ya, dari wilayah Kabupaten Serdang Bedagai ditangkap di situ pertama, kemudian dikembangkan, ditangkap lagi di daerah Mabar, Medan. Ya. Tanjung Mulia, Mabar, daerah sana semua. Ada perlawanan? Tidak ada. Sampaikan tadi kalau mengalami kejadian serupa, pencurian, pembongkaran, grosir dan sebagainya, silakan membuat laporan. Ya, bisa saja nanti ini tersangka ini yang terlibat di TKP. Ya, TKP lainnya. Berarti itu. Pelaku ini antara kabupaten ya, Kawan? Ya, sudah antar kabupaten. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah?
Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak. Ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita. Sebetulnya kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga. Sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban, Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe, Kabupaten Karo menggeledah kamar warga binaan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa telepon genggam dan benda tajam lainnya. Petugas Rumah Tahanan Rutan Kelas 2B Kabanjahe bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karo melakukan penggeledahan kamar warga binaan. Puluhan petugas gabungan ini memeriksa seluruh kamar tahanan Kelas 2B Kabanjahe, 6 kamar warga binaan para pria dan 1 kamar warga binaan wanita. Dalam pemeriksaan dan penggeledahan ini ditemukan barang atau benda yang dilarang berada di kamar tahanan. Petugas mengamankan 1 unit telepon genggam dan benda tajam berupa gunting dari salah satu kamar warga binaan. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Kabanjahe, Sangapta Surbakti mengatakan penggeledahan ini dilakukan agar warga binaan merasa aman dan nyaman. Penggeledahan ini akan dilakukan secara rutin, selain itu lebih memperketat pintu masuk baik untuk warga maupun barang agar tidak lagi ditemukan benda yang dilarang di rumah tahanan. Himbauan kepada warga binaan untuk tidak memiliki barang-barang karena secara aturan memang itu tidak diperbolehkan. Jadi sebagai antisipasi kita sudah siapkan wartel khusus pemasyarakatan yang bisa digunakan oleh warga binaan itu sendiri dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian kita akan terus galakkan fungsi portir sebagai antisipasi penggeledahannya akan kita lakukan lebih baik lagi dengan beberapa metode sehingga harapan kita ke depannya nanti tidak akan ada lagi barang-barang masuk yang dapat mengakibatkan gangguan kamtip di Rutan Kabanjahe. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022 tahun ini, Kemendagri meluncurkan 2 aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Konsultasi Virtual Kofi Odda. 2 aplikasi ini akan memberi kemudahan bagi pemerintah daerah untuk pengurusan tugas-tugas di Kemendagri karena selama ini ada keterlambatan dan harus berangkat langsung ke Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Afifi Lubis mengapresiasi peluncuran Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SILPPD versi 1.1 dan konsultasi virtual Kofi Odda. Menurut Afifi, dengan aplikasi ini tinggal klik masukkan datanya dan selesai tanpa harus ke Jakarta. Selain itu, aplikasi ini hemat biaya dan menghindari transaksional pengurusan di Kemendagri. Jelas Afifi Lubis usai mengikuti acara puncak peringatan Hari Odda ke-26 secara virtual dari Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin. Terkait implementasi 2 aplikasi tersebut, Afifi masih menunggu petunjuk lebih lanjut karena harus disosialisasikan, termasuk cara pemanfaatannya. Disampaikan Afifi, 2 aplikasi ini memberi kemudahan bagi kabupaten kota yang merupakan sentral Odda agar segala urusan terkait pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan lebih cepat terselesaikan. Nah, tentu aplikasi ini diharapkan menjadi jawaban dari persoalan yang selama ini kita alami.
ada semacam keterlambatan selama ini prosesnya. Kemudian kita juga harus langsung ke Jakarta dalam rangka pengurusan itu. Nah, dengan aplikasi ini tentu semuanya dilakukan secara IT seperti itu. Ini merupakan salah satu memberikan kemudahan ya, inovasi yang dilakukan oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Kita harapkan aplikasi ini akan sangat mendukung terhadap kemudahan yang selama ini belum secara maksimal bisa dilakukan. Karena selama ini memang harus komunikasi langsung berangkat ke Jakarta, tapi dengan aplikasi sebagaimana yang kita lihat tadi, ini sangat memudahkan sekali. Hanya klik-klik saja, masukkan datanya, selesai. Jadi kita tidak perlu harus ke sana. Acara puncak peringatan Hari Odda ke-26 berlangsung secara hybrid yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan diikuti seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Permendagri nomor 130 tahun 2018 merupakan salah satu pedoman penggunaan dana kelurahan yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah. Permendagri tersebut mengatur dua substansi pokok, yaitu kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Di Kota Medan, penggunaan dana kelurahan yang dikenal dengan dana alokasi umum tahun 2022 berjalan sesuai yang diharapkan dengan artian pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan kelurahan sudah tepat sasaran. Di Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, pelaksanaan pekerjaan sarana dan prasarana berupa pemasangan batu paving block di beberapa gang jalan tiap-tiap lingkungan. Menurut Kepala Seksi Trantip Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Betty Kartika Tarigan, pemasangan batu paving block di beberapa lingkungan merupakan permohonan masyarakat melalui kepala lingkungan masing-masing yang kemudian dibahas pada acara musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Kendati semua keinginan masyarakat belum terrealisasi, namun pihak kelurahan terus berupaya agar apa yang menjadi harapan segera terwujud. Betty Kartika Tarigan berharap agar masyarakat mau menjaga hasil pembangunan yang dilaksanakan sehingga bangunan itu tidak cepat rusak. Dana kelurahan itu diperoleh dari anggaran dari pemerintah dan pengerjaannya itu berdasarkan usulan dari warga yang diusulkan melalui Kepling. Jadi berdasarkan usulan dari Kepling, kami mengusulkan ke pemerintah daerah. Ini semuanya murni dari permintaan dari masyarakat, Pak. Entah kira-kira bentuknya apa aja itu, Bu, perbaikan itu? Perbaikannya itu perbaikan jalan dengan pemasangan paving block, agar masyarakat juga tetap menjaga apa yang telah diberikan pemerintah, sehingga yang telah diberikan itu dapat dijaga dan tidak disia-siakan gitu aja. Jadi tetap dipertahankan dengan jangan ada lagi istilahnya jalan lagi dirusak atau segala macam, karena itu semua untuk kepentingan masyarakat. Salah seorang anggota masyarakat lingkungan Dwi Kora, Kelurahan Durian, Indra Kusuma, mengaku berterima kasih kepada pemerintah yang peduli dan respek terhadap keinginan masyarakatnya. Penyaluran dana kelurahan tersebut pantas disyukuri karena dengan adanya pengerjaan pemasangan paving block, kondisi jalan di lingkungan menjadi bersih dan nyaman dilintasi. Indra Kusuma berharap program seperti itu terus diadakan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat kepada pemerintah benar-benar bisa dirasakan semua tingkatan kehidupan masyarakat. Saya mewakili rakyat atau di kampung sini, di Gang Dwi Kora ini, saya sangat terima kasih kali ada bantuan-bantuan perbaikan jalan, mana yang apa saran saya, apa yang dibilang jalan-jalan berlobang, yang banyak rumput sudah dikerjakan sama dari kelurahan dan kecamatan. Kami sangat berterima kasih, apalagi opung kita ini apa yang biasa banjir-banjir ya, bisa jalan jadi rata, bisa rapi, bisa dan baik, bersih lah semuanya jadinya, Pak. Mungkin ada yang menjadi harapan lain, Pak? Iya, harapan lain yang penting kalau ada pekerjaan gini yang selamanya untuk memperhatikan jalan-jalan, ya kami sangat berterima kasih. Pemirsa, sejumlah sekolah menyediakan pelayanan Wi-Fi sekaligus sarana tablet kepada siswa ketika ujian sekolah. Seperti halnya di SMK Negeri 1 Patumbak, di mana setiap kelas tersedia sarana Wi-Fi dan tablet untuk digunakan siswa. Beginilah suasana pelaksanaan ujian sekolah sampai hari ini di SMK Negeri 1 Patumbak untuk siswa kelas 12. Menyusul esok hari adalah hari terakhir.
Jika selama ini ujian sekolah berbasis kertas, maka pada tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan berbasis Android. Sebanyak 302 siswa peserta ujian sekolah sejak dilaksanakan hari Selasa 19 April 2022 lalu, sampai hari ini jumlah siswa hadir 100%. Menurut Kepala SMK Negeri 1 Patumbak, Hafridah Hanum, ujian sekolah berbasis Android ini dilakukan guna menyikapi era industri 4.0. Sebanyak 15 ruangan kelas digunakan sebagai tempat ujian sekolah. Semuanya dilengkapi dengan sarana Wi-Fi dengan kapasitas ruangan hanya 20 siswa sebagai penerapan prokes. Sementara siswa yang tidak memiliki Android difasilitasi dengan sarana tablet oleh pihak sekolah sehingga berlangsung dengan lancar. Namun jika terjadi gangguan Android dan tablet, disediakan sarana komputer di laboratorium komputer. Jika siswa semuanya hadir esok hari ujian sebagai hari terakhir, maka ujian susulan tidak ada. Hari ini ujian sekolah mengujikan 2 mata pelajaran untuk 3 kompetensi keahlian, yaitu mata pelajaran seni budaya dan sejarah Indonesia. Durasi menjawab soal 120 menit dengan bentuk soal pilihan ganda dan esai. Negeri 1 Patumbak melaksanakan ujian tersebut dengan CBT, yaitu komputer based test, yang pada tahun-tahun lalu kita masih berbasis kertas. Mengapa kita laksanakan berbasis CBT ini? Di mana pendidikan di Indonesia tentunya dalam rangka menyongsong teknologi 4.0, semuanya harus melalui teknologi. Untuk itu, kita berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Sumatera Utara. Di dalam pelaksanaan CBT ini, kita menyediakan fasilitas kepada siswa, yaitu dengan memasang Wi-Fi di tiap ruangan. Mulai dari awal pelaksanaan ujian sampai dengan hari ini terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada kendala, baik itu kendala dari kekuatan internet. Sekolah yang berada di Jalan Pertahanan Ujung, Kecamatan Patumbak ini, siswa peserta ujian sekolah terdiri atas 3 kompetensi keahlian, yaitu rekayasa perangkat lunak dan otomatisasi tata kelola perkantoran, serta akuntansi keuangan lembaga. Esok hari sebagai hari terakhir ujian sekolah akan mengujikan mata pelajaran muatan lokal untuk semua kompetensi keahlian. Sementara untuk uji kompetensi keahlian bagi siswa SMK Negeri 1 Patumbak akan dilaksanakan pada awal bulan Mei 2022 dengan tim penilai internal oleh guru dan penilai eksternal dari Dudi. Sementara itu pemirsa, 4 anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Samosir pengganti antar waktu. Pelantikan dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir dengan pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu dalam sisa masa jabatan tahun 2019-2024 bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Samosir. Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, OPD pimpinan instansi vertikal, fungsionaris Partai PDI Perjuangan, insan pers dan masyarakat. Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Sorta Ertati Sihaan, mengatakan 6 anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Samosir yang digantikan melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dikarenakan ke-6 kader PDI Perjuangan tersebut sebelumnya telah melakukan pelanggaran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai pada pemilu Pilkada 19 Desember 2020 lalu. Ke-6 anggota DPRD Kabupaten Samosir yang diganti diantaranya Saud Martua Tambah digantikan Maringan Naibaho, Rismawati Simarmata digantikan dengan Juliman Huta Balian, Harijono Situmorang digantikan Dorcan Nainggolan, dan Renaldi Naibaho digantikan Filipus Pandiangan. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Samosir, Sorta Ertati Sihaan, mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir. Kepada anggota DPRD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru dan bersinergi dengan anggota DPRD lainnya. Jelas kita mengetahui bahwasanya keempat dari 6 anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga PDI Perjuangan pada saat kegiatan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2022. Oleh karena itu, maka ke-6 anggota DPRD tersebut diganti dengan juga anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yang ikut mencalonkan diri pada saat pemilihan legislatif pada tahun 2019.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Samosir Mertua Sitanggang mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dalam membangun Samosir dengan memanfaatkan semua potensi yang ada di Kabupaten Samosir. Terima kasih lah. Jadi yang selama ini ada kendala untuk DLW PDIP dan sekarang sudah terwujud semua sehingga seluruh anggota Dewan DPRD Kabupaten Samosir sudah lengkap. Ada satu lagi yang belum dilantik. Jadi dengan lengkapnya anggota Dewan, maka semua program pemerintah bisa sama-sama dibahas secara keseluruhan. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, pembagian paket sembako kepada anak yatim piatu dan kaum duafa di bulan Ramadan gencar dilakukan di sejumlah daerah dan berharap bantuan yang diberikan mendapatkan keberkahan dan memotivasi semangat gotong royong untuk hidup di tengah pandemi. Semangat gotong royong dengan membagi paket sembako sebagai bukti kepedulian secara bersama membangun kehidupan sosial di dunia properti menuju lebih baik lagi. Ratusan paket sembako berisi beras, minyak, gula, bubuk teh, dan bahan panganan lainnya dikemas untuk disalurkan kepada kaum duafa di Kota Medan sekitarnya. Bantuan sembako yang diberikan di tengah pandemi COVID-19 merupakan semangat gotong royong pengurus yang berharap usaha properti pengembangan perumahan untuk lebih baik dan membawa keberkahan. Ketua DPD Real Estate Sumatera Utara Andi Atmoko Panggabean mengatakan pembagian paket sembako setiap tahunnya disambut antusias dari masyarakat, sehingga bersama pengurus untuk lebih semangat dan lebih peduli meski usaha properti saat ini kondisinya masih melambat. Berbagai kendala dan tantangan dihadapi para pengembang properti untuk memajukan pembangunan di Sumatera Utara. Namun, Ray Sumut optimis dapat menjalani rintangan tersebut dengan membangun semangat gotong royong. Dengan pemberian ratusan paket sembako kepada kaum duafa dan anak yatim piatu sebagai bukti semangat gotong royong pengurus untuk optimis usaha properti lebih berkembang di tengah pandemi. Kita tahu situasi kondisi properti masih melambat ya, apalagi dengan adanya beberapa peraturan-peraturan dari pemerintah pusat berupa IMB ke PBG dan juga regulasi yang lainnya, tetapi tidak menghambat ya, tidak menyurutkan semangat dan niat dari kawan-kawan ya, kesulitan kebersamaan dari kawan-kawan pengusaha real estate di Sumatera Utara untuk tetap berbagi di bulan Ramadan ini dengan anak-anak yatim dan kaum duafa.
itulah mungkin yang kita berharap agar doa-doa dari anak-anak yatim dan kaum duafa ini kembali bisa menggairahkan bisnis ataupun industri properti khususnya di Sumatera Utara. Guna menghindari kerumunan saat pembagian ratusan paket sembako di tengah pandemi, pendistribusiannya dilakukan dengan mengerahkan armada transportasi ke masing-masing daerah di Kota Medan sekitarnya. Kita arahkan ke 18 zona, yaitu di Medan sekitarnya dan Kabupaten Deli Serdang. Jadi untuk menghindari daripada kerumunan, maka kita buat satu sistem pembagian langsung mengantar ke anak yatim, panti asuhan, dan kaum duafa. Jadi sehingga tepat sasaran. Dan kepada pihak pemerintah tentunya kita harapkan bisa mempermudah berbagai hal terkait dengan perizinan juga, ya sertifikasi, agar kami sebagai pelaku usaha ini dalam properti khususnya bisa menjalankan ke depannya lebih baik. Dewan Pengurus Daerah DPD Partai Umat Kota Medan bersama DPW Partai Umat Sumatera Utara memperingati milad pertama di Jalan Balam, Kota Medan. Milad pertama ini bertujuan untuk mensosialisasikan Partai Umat kepada seluruh masyarakat. Memperingati milad pertama DPD Partai Umat Kota Medan dalam rangka mengembangkan dan menghimpun masyarakat Kota Medan agar bergabung bersama Partai Umat yang mempunyai tujuan melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Persada Syamsuddin mengapresiasi DPC Partai Umat Kota Medan yang telah bekerja memperkenalkan Partai Umat ke masyarakat sekaligus hadir untuk bermitra dengan masyarakat. Ia berharap DPC yang ada di Kota Medan bisa menjadikan milad ini menjadi motivasi dan pembelajaran agar lebih bersemangat dalam memperjuangkan umat. Partai Umat resmi menjadi partai setelah mendapatkan surat keputusan dari Kemenkumham. Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan mempersiapkan verifikasi dari KPU terkait kepengurusan partai tingkat daerah. Dengan resminya Partai Umat sebagai partai politik 2024, ia mengajak segenap anak bangsa yang mempunyai aspirasi politik yang sama, yaitu melawan kezaliman dan menegakkan keadilan, dapat bergabung dan mendaftar menjadi kader partai di tingkat kecamatan di Kota Medan. Pada hari ini kita melakukan tasyakuran, milad pertama Partai Umat se-Kota Medan. Ya. Harapan kita dengan acara tasyakuran ini menumbuhkan rasa syukur kita bahwa Partai Umat di Kota Medan telah hadir 1 tahun bergerak bersama umat, ya, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Ya, kita bukan hanya membangun rumah-rumah untuk umat, tetapi kita membangun istana-istana umat yang akan dipenuhi oleh umat-umat yang cerdas, yang akan bergerak bersama. Dengan hadirnya Partai Umat ini, ya, kita harapkan segala kehidupan bangsa bernegara kita menjadi adil, makmur, dan berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ketua DPW Partai Umat Sumatera Utara, Buya Syamsir Alam Lubis mengatakan, ikrar Partai Umat sudah jelas bahwa kehadiran partai diharapkan dapat membawa perubahan di tengah bangsa karena pendirinya sudah lama bergelut di partai politik. Anggaran dasar anggaran rumah tangga adalah hal yang esensial dari pendiri Partai Umat tersebut, sehingga setiap kader nantinya harus memahaminya. Sekretaris Partai Umat Kota Medan, Al-Fikri Matondang mengatakan, sependapat dengan tujuan partai di mana dengan lahirnya partai baru ini mampu mewujudkan seluruh harapan masyarakat. Tentunya kita mempunyai trik dan cara-cara tersendiri. Yang utamanya kita harus menyentuh hati umat dan insya Allah umat akan bersama dengan Partai Umat. Karena dengan hadirnya Partai Umat ini kita semua tahu bahwa Partai Umat ini konsisten, oposisi murni. Dengan tagline-nya Partai Umat, yaitu lawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Umat yang berasaskan rahmatan lil alamin, berasaskan Islam, insya Allah kita akan hadir di tengah-tengah masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita hadir untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Mudah-mudahan Partai Umat didukung oleh masyarakat, didukung oleh umat di seluruh Indonesia. Pada milad pertama, Partai Umat memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar berupa sembako. Masyarakat juga berharap dengan adanya Partai Umat Indonesia lebih maju dan makmur.
Ramadan menjadi momentum untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Salah satunya yang dilakukan Majelis Taklim Sekecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo, menyantuni anak yatim dan kaum duafa serta pembinaan umat dan mu'alaf hingga ke pelosok desa. Majelis Taklim Peduli Anak Yatim, Duafa, dan Mu'alaf Sekecamatan Tiga Binanga, Kabupaten Karo dalam Gebiar Ramadan ini berbagi untuk kaum yang membutuhkan. Dengan menyantuni anak yatim, kaum duafa, serta pembinaan umat dan mu'alaf. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Pesantren Sirajul Huda Tiga Binanga, Kabupaten Karo yang dihadiri Forkopimca Pemerintah Kecamatan Tiga Binanga, Babinsa, Babin Kamtipmas, tokoh agama, dan BKM Sekecamatan Tiga Binanga. Bulan Ramadan menjadi momentum untuk berbagi dengan sesama. Wadah ini terbentuk atas kepedulian memuliakan anak yatim dan memberikan hak fakir miskin agar tetap tersenyum, terutama saat Ramadan. Kegiatan ini menyentuh lapisan masyarakat hingga di pelosok desa. Dari Majelis Taklim Masjid Sekecamatan Tiga Binanga terbentuk wadah pengumpul zakat, infak, dan sedekah. Para donatur juga berasal dari luar daerah memberikan rezekinya kepada yang membutuhkan. Masyarakat khususnya Tiga Binanga supaya kita sama-sama melindungi dan juga memberikan apa yang bisa kita berikan untuk terhadap anak yatim, kaum duafa, dan juga mu'alaf. Dan kedepannya insya Allah dengan kerjasama kita sama-sama kerja, Tiga Binanga ini akan menjadi suatu tempat di mana syiar agama Islam semakin berkembang ke depannya. Itu harapannya. Pembina Kepala Urusan Agama KUA Tiga Binanga Kabupaten Karo, Nasrun Tarigan, mengatakan wadah ini telah terbentuk 8 bulan dengan SK Kemenak Karo. Menyantuni anak yatim dan duafa terlebih saat Ramadan akan diberikan pahala yang besar, memberikan sedekah dan membantu meringankan beban kaum yang membutuhkan, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Kegiatan ini juga menumbuhkan nilai sosial dalam pengentasan kemiskinan sesuai program pemerintah. Adanya wadah santunan anak yatim dan duafa sekecamatan Tiga Binanga yang sudah lebih kurang 8 bulan, begitu juga pelaksanaannya sudah 8 kali dilaksanakan di masing-masing zona dan tempat ibadah. Alhamdulillah sudah terkumpul 275 juta yang sudah disalurkan kepada anak yatim dan duafa yang bersumber dari masyarakat Kecamatan Tiga Binanga, begitu juga yang di luar dari Kecamatan Tiga Binanga. Untuk itu semoga menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar menyiapkan 3,1 triliun uang pecahan untuk ditukarkan kepada masyarakat. Uang pecahan ini disiapkan untuk 8 kabupaten kota yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar. Untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan di masyarakat, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar membuka 118 titik layanan penukaran uang pecahan yang ada di 8 kabupaten kota di wilayah kerja Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar. Untuk Kota Pematang Siantar, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pematang Siantar menyiapkan layanan sebanyak 24 titik yang akan berlangsung hingga 29 April mendatang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Tengku Munandar, mengatakan saat ini penukaran uang pecahan khusus yang ada di wilayah Kota Pematang Siantar telah mencapai 10,2 miliar rupiah. Dengan penukaran setiap orang dibatasi hanya 3,8 juta rupiah. Ini kita sediakan 3,1 triliun untuk wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar di 8 kabupaten kota. Sampai dengan hari ini sudah 10,2 miliar orang yang menukarkan uang di lapangan Tugu Beca ini. Nah, ini artinya kan ini sudah ada perekonomian sudah bergerak, orang sudah ramai menukar. Kalau total titik penukaran itu ada sama perbankan, kalau di wilayah kerja BI Pematang Siantar ada 118 titik. Tapi kalau hanya di Kota Siantar ada 24 titik. Tingginya tingkat penukaran uang pecahan yang terjadi saat ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di tengah masyarakat, khususnya Kota Pematang Siantar.
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mempersiapkan personilnya dengan peralatan lengkap pada siaga SAR khusus angkutan Lebaran 1443 Hijriah. Hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan menghindari adanya korban sepanjang arus mudik. Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia melalui pemeriksaan seluruh personil Basarnas pada acara gelar pasukan siaga SAR khusus angkutan Lebaran 1443 Hijriah. Khusus pada kantor pencarian dan pertolongan NIAS sebanyak 100-an personil telah dikerahkan menjadi anggota tim siaga pada Lebaran tahun ini. Masing-masing personil dibagi 4 regu, yakni regu posko gabungan pemerintah daerah bersama TNI Polri, regu posko mandiri, regu siaga dan patroli menggunakan mobil di darat, dan 1 regu ditempatkan untuk siaga di laut dengan menggunakan kapal canggih milik Basarnas. Dengan peralatan lengkap yang dimiliki Basarnas NIAS, pembagian kekuatan telah merata ke wilayahnya, meliputi Kepulauan Nias, Sibolga, dan Tapanuli Utara, serta Pos SAR Simelui. Kepala Kantor SAR NIAS Muhammad Agus Wibisono mengatakan peran personil Basarnas pada kegiatan mudik Lebaran terfokus pada pemantauan dan mengiringi aktivitas mudik dan angkutan Lebaran baik langsung maupun berbasis informasi dan komunikasi. Sementara daerah sasaran utama adalah ruas Jalan Nasional Kawasan Pematang Siantar, Jalan Provinsi penghubung ke Sibolga, selanjutnya jalan utama dan objek vital seperti pelabuhan, bandara, serta daerah wisata di Kepulauan Nias termasuk di daerah Simelu Aceh. Ini fokus pada angkutan darat, juga angkutan penyeberangan, baik itu laut ataupun danau dan sungai. Untuk di laut kami siagakan ada 4 buah RIP, 2 berada di Nias, 1 di Sibolga, 1 di Semelu. Juga ada kapal 40 meter standby di PPN Sibolga yang siap kami gerakkan dan apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Dan untuk personil sendiri kami menyiagakan sekitar 100 personil ditambah potensi SAR lainnya yang sudah terlatih. Jika terjadi potensi membahayakan dan bencana yang akan menimpa para pelaku perjalanan melalui angkutan Lebaran, Basarnas harus sigap sehingga korban dapat diselamatkan. Para pemudik juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melakukan perjalanan mudik baik siang maupun malam hari. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ratusan warga kembali demo panitia Pilkades di kantor Kepala Desa Simangalam, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
menuntut kembali janji panitia pemilihan kepala desa. Warga menilai panitia Pilkades tidak mampu mengambil sikap menjalankan antara Perda dan Perbub dengan tuntutan warga desa. Mereka menuntut ketua dan anggota panitia Pilkades mengundurkan diri. Dengan membawa spanduk dan poster, ratusan warga kembali melakukan aksi demo di depan kantor desa Simangalam. Dalam aksinya, warga menuntut panitia Pilkades bersikap netral pada tahapan verifikasi terkait 7 dari 8 orang yang mendaftar Pilkades merupakan saudara dan kerabat dekat dari petahana yang terkesan memonopoli proses verifikasi calon kepala desa. Meskipun tidak melanggar aturan, namun warga menolak Perda dan Perbub Pilkades tahun 2022 yang terkesan tidak berpihak kepada kepentingan warga. Koordinator aksi Juliadi mengatakan mereka melakukan aksi ini untuk menuntut janji panitia agar pelaksanaan verifikasi calon kepala desa dapat dilakukan secara bijak sesuai aturan dan usulan dari warga. Tentang pemilihan kepala desa yang mana panitia berjanji waktu itu bahwasanya kumpulan daripada pendukung masyarakat dapat mempengaruhi keputusan dalam verifikasi. Sementara itu, Ketua Panitia Pilkades Simon Manik mengatakan karena tidak bisa mengambil sikap di antara penegakan Perda dan Perbub dengan tuntutan warga terkait aturan verifikasi penyaringan calon kepala desa dan untuk menjaga keamanan desa, Simon Simanik secara pribadi mengundurkan diri dari kepanitiaan Pilkades Desa Simangalam. Masyarakat meminta untuk keadilan dan untuk menyuarakan hati rakyat. Sedangkan kami sebagai panitia sudah diberikan bahwa kita tetap pada Perbub dan Perda. Nah, ketika kita gabungkan antara permintaan masyarakat dengan Perbub, cukup sulit untuk memberikan jawaban, untuk menentukan calon ini. Sehingga daripada ada kegeduhan di desa ini, kami menjaga ketentraman antara kami, karena semuanya adalah teman-teman juga. Kami juga harus menjaga ketentraman daripada desa ini, sehingga kami mengambil sikap untuk mengundurkan diri. Saya pribadi sebagai ketua panitia mengundurkan diri dari kepanitiaan pemilihan Kades Desa Simangalam ini. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Widya Utami Putri, kami ajak Anda untuk selalu taat akan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.